Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa min sayyidatina Hawa wa lisail anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wal ulama amilin wal aliya ila arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan walidaina wa muallimina wa farallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, wali santri dan pemirsa, masih di dalam bab Adabun Naumi, dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa tidur sekalipun harus memiliki nilai, dan tidur bisa bernilai seperti orang yang sholat sepanjang seperti yang dituturkan oleh Al-Ghazali, tidur dengan standar operasional prosedur yang benar, maka menjadi penting bagi kita jangan sekadar tidur, tapi niatilah tidur sebagai bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di dalam
adabun naum yang akhir. Setelah kita bangun tidur, maka hati-hati, karena kadang-kadang kita tidak memiliki landasan ilmu. Banyak hal yang kita lakukan setelah tidur tidak bermanfaat, tidak punya nilai, sekedar aktivitas yang menyenangkan nafsu kita. Al-Ghazali mengajarkan kepada kita ketika kita bangun tidur, lakukan adab-adab bangun tidur yang seperti sudah disampaikan di bab yang lalu. Yang pertama, bangunlah sebelum terbit fajar, agar kita bisa hadir di majelis orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dikasihi Allah, dan bisa melakukan ibadah salat malam, paling tidak salat qabla subahi. Yang kedua, hendaknya lisan dan hati kita yang pertama mengalir adalah zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, dengan doa kita bersyukur kepada Allah, kita dibangunkan kembali oleh Allah, diberikan kesempatan dan waktu untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita sebelum tidur. Dan kita juga diberikan kenikmatan tidur yang pulas. Yang ketiga, kita juga diberikan memori kita dikembalikan utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlupakan. Dan juga perhatikan adab-adab berpakaian. Kalau berpakaian, hendaknya diniatkan untuk menjalankan perintah Allah, menutup aurat. Jangan sampai terbersit di dalam hati kita menggunakan pakaian tadi untuk berbangga-bangga, pamer kepada sesama manusia. Para santri, wali santri dan pemirsa, ketika kita merasa berat untuk mengajarkan berbagai amaliyah, untuk menjalankan berbagai amal yang diajarkan oleh Imam Ghazali, beliau memberikan saran, bersabarlah, seperti sabarnya orang yang sakit menunggu kesembuhan. Cobalah lakukan sedikit demi sedikit, dalam seminggu 1 kali, berikutnya mungkin 1 minggu 2 kali, dan seterusnya. Maka akan menjadi kebiasaan, dan karena ini amaliyah yang baik, maka akan muncul kebahagiaan dan ketentraman. Al-Ghazali mengajarkan kita untuk merenung, untuk berkontemplasi. Kita
bekerja sangat keras dari pagi hingga sore, kadang masih ditambah sore hingga larut malam. Semangatnya untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan dunia. Dan kita tahu dunia ini sementara, tidak lama. Tapi kita mau untuk bekerja demikian kerasnya. Mengapa? Untuk kepentingan yang jauh lebih lama, abadi, kita tidak bersungguh-sungguh, paling tidak sama kesungguhan kita ketika kita ingin mencukupi kebutuhan dunia, dan seharusnya malah lebih bekerja keras, lebih sungguh-sungguh dalam ikhtiar kita untuk menyiapkan diri menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Para santri, wali santri dan pemirsa, mati itu tidak pernah kita tahu. Mati sudah ada catatannya. Ketika catatan itu sudah pasnya, fala yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun, tidak bisa kita tunda walaupun saat, juga tidak bisa kita ajukan. Mati kita harus sendiri, tidak ada yang menemani. Rasulullah mengajarkan kepada kita 3 hal yang akan menyertai ketika seseorang meninggal dunia. Yang pertama adalah keluarganya. Keluarganya akan berbondong-bondong mengantarkannya ke makbaroh dengan duka yang mendalam, sebagian dengan menangis, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu. Tapi keluarga ini akan kembali ke rumah. Yang kedua adalah hartanya akan terlihat ketika orang yang mati itu adalah orang yang kaya, maka akan terlihat kemegahan dari prosesi pemakamannya. Kalau dia pejabat, akan terlihat betapa megahnya prosesi itu dan betapa banyaknya orang yang bertakziah. Di antara orang-orang yang takziah adalah orang-orang yang ternama. Tapi mereka juga akan kembali ke rumahnya masing-masing, membiarkan kita sendiri di alam kubur. Yang akan menemani kita adalah amal-amal kita. Oleh karena itu, Al-Ghazali mengajarkan kepada kita untuk menggunakan setiap waktu yang kita miliki, setiap kesempatan yang kita punya, setiap nafas yang masih tersisa untuk thalabul ilmi, agar kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang manfaat dan mana yang mudarat, mana jalan lapang menuju Tuhan dan mana jalan yang justru menjauhkan kita dari Allah. Yang kedua, hendaknya kita memperbanyak ibadah, baik ibadah ma'allah maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Allah sudah mengajarkan kita dalam hadis qudsi,
orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ada dua cara. Yang pertama, konsisten melakukan amal yang fardu. Yang kedua, senantiasa melakukan amal-amal yang sunnah. Yang ketiga, Al-Ghazali mengajarkan untuk senantiasa berniat membantu sesama muslim. Dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma tuhibbu li nafsik. Orang belum sempurna imannya ketika ia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Apa yang kita suka itu lakukan untuk orang lain. Apa yang kita benci itu jangan lakukan untuk orang lain. Dan yang keempat adalah dengan bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan mereka, kehidupan mereka yang berkualitas, agar kita tidak mengganggu kehidupan keluarga yang lain, agar tidak menggantungkan kepada bantuan dan pertolongan orang lain. Itu vlog kita hari ini. Akhirnya selamat berbuka puasa. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengisi setiap detik bulan mulia ini dengan amal terbaik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.